Bismillahirrahmanirrahim. Pun sabun nu maha agung nu ngancik di buana nyungcung nu nyiptatur ngabetah jagat. Nu ngusak musikeun raga nu mulat malikeun rasa. Ashadu aja Gusti jak abdi rasa Gusti rasa abdi. Salam budaya, salam lestari. Sahabat CBN Channel, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam sajian inspiratif yang mengangkat kekayaan seni dan budaya Nusantara. Hari ini tanggal 13 Juli, kami berada di studio Rosid, Jalan Cikadung Raya Tengah nomor 40 di Kota Bandung. Menyaksikan sebuah pameran yang tidak hanya menampilkan karya-karya drawing, tapi juga mengajak kita melakukan perjalanan menyusuri lorong waktu. Sebuah pameran bertajuk Merespon Kenangan. Persembahan dari Institut Drawing Bandung berlangsung dari tanggal 13 sampai dengan 31 Juli 2026. Mengusung tema tentang benda-benda peninggalan leluhur, alat rumah tangga tradisional, perlengkapan pertanian, hingga berbagai benda keseharian yang dahulu begitu akrab dalam kehidupan masyarakat. Pameran ini mengajak kita merenungkan kembali bagaimana perkembangan zaman telah mengubah pola hidup manusia. Benda-benda yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kini berubah menjadi kenangan yang syarat dengan nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Sambutan kuratorial IDB dan tentang IDB oleh Isya Perkasa. Kamu dengan kenangan leluhur kita itu. Ide awalnya ide pameran di sini itu dengan Kang Isa, tidak sama dari saya awalnya kan pamerannya mau di satu ruangan di dalam ini. Tapi ketika saya muncul ide itu, saya ingin pameran ini menyebar di semua sudut, semua ruang yang silahkan teman-teman seniman merespon pameran itu. Dan ternyata ketika pulang lagi ke Indonesia, karya ini semakin menjadi oase di minimal di Cikadung dan juga di medan sosial seni bukan di Bandung. Budaya dan kearifan lokal. Melalui sentuhan para seniman Institut Drawing Bandung, kenangan itu dihidupkan kembali dalam bentuk karya drawing, lukisan, instalasi ruang, hingga berbagai eksplorasi artistik yang berpadu harmonis dengan suasana vintage khas studio Rosid. Ruang ini seolah menjadi museum hidup yang menghadirkan nostalgia sekaligus ruang dialog antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Dalam podcast kali ini, kita akan menggali lebih dalam makna di balik penyelenggaraan pameran ini bersama para tokoh yang memiliki peran penting. Mari, sahabat CBN Channel, kita ikuti perbincangan yang hangat, penuh inspirasi, dan tentunya semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap seni, budaya, serta warisan leluhur bangsa. Selamat menyaksikan podcast CBN Channel, lestarikan budaya Nusantara, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, seni, dan budaya para leluhurnya. Sampurasun baraya Sunda salam dunia para penggiat seni di mana wae ayana. Pendak deui di podcast Jati Sunda jaga titilar seni jeung budaya Sunda. Simkuring ayeuna nuju aya di Jalan Cigadung Raya Tengah nomor 40 di Kota Bandung. Terus pisan di dinya pisan ayana studio Rosid, studio anu luar biasa atuh boleh ngamumule seni jeung budaya Sunda. Patali sareng hal eta ayeuna urang ngaguar kegiatan anu aya di studio Rosid awitan kaping 13 Juli duikeun ke kaping 31 Juli 2026. Tah, nyanda kegiatan mah luar biasa, merespon kenangan. Margi kitu naon janten pamaksadan, hayu urang langsung we urang sareng para narasumber anu kahiji aya Kang Isa Perkasa. Sampurasun Kang. Ampun sampai. Salaku penyelenggara atau nepi IO event organizer awet ngoranya orang Majalengka gitu. Atuh anu kadua nu gaduh studio di owner Kang Rosid. Sampurasun Kang. Salajengna aya ieu luar biasa oge. Anjeunna mangrupikeun adik iparna Presiden Katilu Bapak B.J. Habibie almarhum alias adik kandung Ibu Ainun Habibie. Ketua dari Komunitas Cinta Budaya Nusantara Bunda Melok Besari. Sampurasun Bunda. Oge teh hilap aya Ambu Rita Laraswati, Ketua Yayasan Sunda 13 Buhun. Satu acan urang ngaguar, patali sareng tema merespon kenangan, aya hiji hal anu bari dugikeun, mangrupikeun ngawakilan urang sadaya, mangrupikeun kegiatan merespon kenangan. Aya lisung, tapi tos leungiteun sora lisungna. Judulna ya aya hiji puisi dibacakeun ku Mang Endang. Mang Endang teh aki-aki 70 tahun, tapi anjeunna geus kenging rekor muri. Patali sarang hal budaya. Mangga, Mang Endang, penyair hijau. Mangga, Mang Endang. Ya. Mangga, Mang Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita senang membaca kitab, kitab dibeli dari pasar pagi. Kalau salamnya belum dijawab mantap, mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, Obat 40 tahun katuka alam priangan teh liuk lindung lebak lengkopna cur-cur caina lendok subur taneuhna alam endah lir negeri para kahyangan. Di kulon tepi kawetan, di kidul tepi kakalet, para hiaran, sugih budaya, sugih norma, sugih pusaka dunia. Sawah lir alketik ngampar satung tunggel. Lewo
tempat cai nyangka eta teh batur kuring cuma kita tapi berenang isu pakai tomat pilelnya hejona dan daunan amin mahyuyubil talakai anu sok patinggan bae mung aya dina lamunan sora isu leungit sawah jadi pabrik buah-buah isu pakai tomat langit di kaki kudu kumaha urang ayeuna rampak rancage gawe babarengan piara leuweung pelakan gunungna pelakeun tangkalna urus caina robea runtasna jaga lingkungan anak guar kabudayaan jeung kasenian anak urang sadaya masih warak ngomong pek gawean rak laksana iwari dia di suku Gunung Manglayang di Bandung di studio Arsis Serung ini direnung dijampe disinglar ubawa langit begitu bumi. Atur nuhun aki-aki 70 tahun si Horeng ayeuna teh peraih rekor muri anu nyandak tema hutan dan budaya Jambore Nasional 2006 sajak menembe di bulan begitu sora bisu. Langsung we urang kapatarosannya Kang Isa yang ngage ieu Kang. Patarosanana Kang. Kunaon pameran Institut Drawing Bandung mengumpulkan karya-karya drawing di studio Kang Rosid itu pinu apanan tapi dengan dimunculkan aya pameran digelarna di studio Kang Rosid di dieu saya lagi di tempat tetan kumaha mangga Kang Isa. Terima kasih. Mungkin tadi untuk meneruskan mungkin bukan Oh iya. Penyelenggara. Kalau di sini lupa itu kurator. Oh, kurator. Ya, kurator. Yang menyelenggarakan sebagai kegiatan pameran itu yang bertanggung jawab menata lukisan, memilih lukisan itu orang kurator. Termasuk penulis kuratorial yang di teks. Nah, berkaitan dengan pameran Institut Drawing Bandung, kebetulan kita udah sangat lama pernah kita mengatakan ini jadikan base camp setelah kita tidak lagi di GPK, kita jadikan base camp di sini untuk membuat kegiatan-kegiatan pameran di studio Kang Rosid ini. Namun memang di sini ada tantangan cukup berat karena di studio Kang Rosid ini kan museum ya, sebenarnya museum etnologi sebenarnya. Itu museum yang di sini banyak sekali artefak-artefak masa lalu. Seperti lisung, seperti juga alat dapur yang lain, alat pertanian, alat rumah tangga yang oleh masyarakat kota sekarang tidak dipakai, sudah tidak lagi dipakai sebagai keseharian, kecuali mungkin di Baduy masih. Nah di sini mungkin tidak sudah menjadi kenangan, jadi kita merespon kenangan itu dengan karya drawing itu yang menggunakan media itu pensil seperti charcoal, kompas, cat air, tinta dan sebagainya. Jadi
media itu ada media basah dan media kering. Kanggo Kang Rosid sebagai penggagas, pemilik juga sebagai seorang kreator, Kang. Sejak kapan nih Kang memiliki niat dan suka mengumpulkan benda-benda tradisional dan karya lukisan drawing yang mana yang di sini paling fenomenal? Mangga. Kalau saya ceritakan tentang sejarah awal saya mengumpulkan benda-benda ini dari tahun 2006. 2006. Dari tahun itu tahun 2006. Ya. Dari tahun itu saya pelan-pelan ngumpulin. Jadi manitnya saung. Jadi sebelum berdiri saung itu saya perlu berpikir ngumpulin barang-barang ini. Jadi dari tahun 2006 sampai tahun 2013 pelan-pelan saya ambil coba itu dia menyarankan saya bahwa itu karya. Iya. Saya sudah ngumpulin lah, sudah penata. Dan ini karya dan saya lihat itu serius dan niat. Memang saya serius dan niat, nggak iseng. Ya, alhamdulillah setelah itu akhirnya dikonversi ke Rubina. Setelah konversi ke Rubina untuk kembali lagi ke Indonesia, terus saya pasang lagi, saya fokus lagi sampai 2016, 2017 baru pikiran buka warung kopi. Nah itu ya karena hampir setiap hari tuh dari mana-mana tamu ada aja gitu yang ingin penasaran, ingin lihat di sini, dan alhamdulillah sampai sekarang ya itu jadi bahan apa ya, kunjungan dan bahan belajar. Dari kemarin nggak tahu dari mana gitu, ibu-ibu ada di Jakarta, ada yang dari Jogja dan mana gitu. Ya, alhamdulillah dipertemukan di sini, gitu. Kenal di sini. Ya, seperti barang-barang ini juga sama, dari mana-mana dikumpulkan, ditata, akhirnya bersinergi dengan orang-orang yang datang ke sini. Ya, seperti saya melukis sosok bapak juga, karena bapak saya petani, jadi saya terinspirasi ya dari bapak juga. Jadi saya pernah melukis bapak juga dan pernah makanan juga, dan saya juga mengumpulkan alat-alat tani itu dari karena bapak saya petani. Jadi dari konsep itu, dari memori itu yang masuk saya. Sampai sekarang saya benar-benar yakin apa yang saya buat ini bermanfaat. Ini bahan pertemuan buat semua orang, terutama buat generasi yang tidak mengalami. Dan saya yang bagi yang mengalami itu ya dia juga sangat tergugah dengan memori masa lalunya muncul ketika langsung lihat ada yang sampai nangis, ada yang sampai nggak bisa mau apa. Itu tertegun dengan benda ini yang ada di sini ya dibawa ke masa lalu. Atur nuhun Kang, salajengna Ambu Rita. Ambu Rita, iya paling dia. Iya, mohon itu mah Ambu Melok. Ambu Rita ini kan seorang pelukis juga, praktisi budaya juga. Menurut Ambu ada kemanfaatan apakah dengan kegiatan pameran lukis drawing ini, karena ini juga seksi sebenarnya kanggo generasi muda. Mangga Ambu. Sampurasun Rampes. Puji Rahayu Kersani Gusti, Ambu nyuhunkeun widi kanu gaduh tempat kumargi ieu tempat ngandung sejarah hiji aya Nyai nyuhunkeun widi hoyong nyapa heula sareng Kersani Nyai. Pun tabe pun sampurasun ka Kersani Nyai anu tos masihan hirup kahirupan. Ashadu sahadat Sri Poaji senyawa seraga jeung diri kaula hirup Nyai ngahirupkeun kami. Nyai hirup kami hirup, kami ngejaga Nyai ngajaga. Rahayu sakabeh alam kahirupan. Sampurasun. Wes. Ambu ngejawab? Ya, mangga. Mohon. Ambu sebagai budayawati, praktisi budaya dan juga seniman, luar biasa mengucapkan syukur kepada Tuhan dan kepada leluhur Tatar Sunda, terutama para hiangan yang masih ada saudara kita Kang Rosid yang peduli terhadap apa yang menjadi ditinggal leluhur tanah Sunda terutama ya.
Dan ini menjadi satu kebanggaan dan kita masyarakat Sunda juga harus bangga karena belum tentu di rumah kita masing-masing kita memiliki barang-barang ini gitu ya. Dan sebagai seorang budayawan, Ambu mengatakan bahwa ini adalah hasil dari budidaya para leluhur kita pada masanya. Mungkin pada zaman ini, Kang, benda-benda ini sudah tidak lagi banyak yang menggunakan, kecuali tadi katakan Isa di daerah pedesaan ataupun kampung-kampung adat mungkin masih bisa kita ketemukan. Tetapi pada zaman ini ada yang melestarikan, artinya tidak memutus mata rantai untuk informasi-informasi bisa disampaikan kepada generasi. Nah, di sini ada makna dalam benda-benda yang dihadirkan di studio Rosid, Kang Rosid ini itu memiliki makna secara filosofis. Nah, mungkin nanti Ambu akan sedikit memberikan beberapa narasi tentang filosofis benda-bendanya. Begitu Kang Rosid ya, supaya nanti ada energinya terbangun. Begitu Kang. Di sisi lain harapan akan terus berkarya sehat bersama dengan rekan-rekan Kang Rosid yang ada dalam komunitas Institut Drawing Bandung. Semoga bisa lebih mengangkat lagi nilai-nilai seni rupa terutama yang ada di tanah Sunda kita, terutama yang ada di Jawa Barat, Bandung. Begitu Kang. Atur nuhun, salagina kanggo Bunda Melok Besari, Bun. Melihat studio Rosid. Tadi saya lihat Bunda sempat keliling juga dan banyak ornamen, benda-benda tinggal karuhun yang luar biasa ya. Lalu dikombinasikan juga dengan beberapa lukis drawing. Nah, menurut Bunda Melok, manakah yang kira-kira patut nih sebagai pelestari seni dan budaya? Mangga, Bun. Yang harus dilestarikan yang mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampes. Terima kasih atas undangannya. Ya, Bu. Kepada Kang Teddy. Ya, Bu. Juga kepada Kang Isa Perkasa. Memang kelihatan perkasa. Dan Kang Rosid. Terus terang, ini adalah kali pertama saya mendengar Institut Drawing, karena biasanya institut yang yaitu saya dulu di situ sekolahnya, jadi saya berpikir apa ini ya, dan kemarin di sini Kang saya juga terima kasih atas kesempatan mereka. Saya sendiri sebetulnya dengan hebatnya namanya Cinta Budaya Nusantara, tujuannya memang melestarikan budaya, karena kita itu kan kaya sekali budaya. Salah saya kalau itu sampai lima. Nah, jadi pertanyaannya apa kira-kira yang tidak perlu dilestarikan? Ya, itu kan ya. Yang perlu dilestarikan. Pertama saya kagum melihat koleksinya dan terbayang ya itu mengulinya bagaimana. Cuman juga di sini tadi dengan judulnya Institut Drawing, tetapi ada benda-benda antik itu tadi dan drawing. Saya agak rancu jadinya ya, ini hubungannya gimana? Ya. Tapi sudah itu nanti aja kita bisik-bisik. Yang utama itu benda apa yang tidak perlu dilestarikan dari koleksi yang ada. Yang perlu dilestarikan. Yang perlu, Bun. Yang paling utama, yang perlu. Yang paling utama. Yang paling utama saya tidak ada yang paling utama karena semuanya itu Utama. menarik, ya, menarik. Tapi mungkin kalau satu mungkin ya, di sini kan kita akan memberikan informasi kepada young people ya, kepada anak-anak muda, terutama Gen Z. Ya mungkin kalau saya tuh generasi baby boomer. Baby boomer. Jadi kita masih baby ini. Jadi menurut saya semuanya perlu dilestarikan. Semuanya tapi
dilestarikan tuh kan tidak hanya dipamer. Si anak-anak ini kalau atau anak-anak yang tidak mengalami, tidak paham, ya ini tuh untuk apa? Itu untuk apa? Jadi kurang informatif menurut saya. Mungkin untuk kedepannya ada ide bagaimana menginformasikan ini menjadi lebih menarik. Kalau ini mungkin bisa dikatakan koleksi ya tapi kan tidak bercerita gitu loh, tidak bercerita. Kalaupun bercerita harus didampingi oleh seorang Pemandu. untuk bahwa ini alat bla 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 bla. Siap. Kembali ke Kang Isa. Tertatur nuhun Bunda Malopesari. Kang Isa, Institut Drawing Bandung ini itu sebenarnya adalah komunitas yang bergerak di bidang apa saja, Kang? Kemudian beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pembelajaran juga lewat pameran drawingnya, Mangga. Institut Drawing Bandung ini adalah satu komunitas para drawing yang ada di Kota Bandung. Jadi kita sebenarnya lebih ke pendidikan drawing dan penyelenggaraan sebuah event pameran. Leres. Nah, jadi kita memang banyak kegiatannya di tempat studio masing-masing gitu ya. Dan juga kita banyak berkegiatan juga di outdoor seperti yang sekarang di mana dulu pernah kita membuat merespon juri-juri yang ada di Jalan Asia Afrika. Oh iya, komunitas juri. Ya, di juri itu kita lukis sama kita drawing. Oh, kita drawing dan judul pamerannya itu Marakayangan. Dan itu menjadi menarik karena jadi perbincangan seluruh menarik ketika juri bisa membuka pameran. Iya. Nah, jadi kolaborasi itu kita sering lakukan di itu. Jadi tidak hanya kegiatan yang sifatnya pameran bersama atau penyelenggara bersama, tapi juga kita mencoba untuk mengkolaborasikan dengan publik yang hampir memberikan pengetahuan tentang apa itu drawing. Sehingga tahun-tahun drawing ini menjadi populer di kalangan seniman-seniman di Bandung, bahkan di kegiatan-kegiatan di beberapa kota di Jogja juga melakukannya. Salah jengna Kang Rosid masih patarosan dia. Kegiatan merespon kenangan ini digelar 13 Juli dugikeun ka 31 Juli. Tangtos aya proses, aya perjuangan dina narekahan merespon kenangan ieu pameran drawing. Kang, aya harapan naon ti Kang Rosid sangka non rupi tina pameran drawing ieu teh ngagaduhan hiji efek positif kanggo generasi salajengna. Mangga Kang Rosid. Insya Allah dari kegiatan ini sangat bermanfaat ya, sama bagi saya sendiri, bagi teman-teman sebagai yang semua peserta yang ikut di sini, serta IDB itu yang selalu kompak, selalu solid dan alhamdulillah bisa pameran di sini tuh memang rencana pameran di sini tuh udah 2 tahun yang lalu. Udah berapa kali Kang? Udah berapa kali? Tapi waktu dan ini disebut masing-masing, alhamdulillah terwujud. Wow, itu yang baik dan alhamdulillah saya dengan senang hati bisa pameran di sini dan walaupun mungkin pameran melukis bersama udah beberapa kali di sini dan alhamdulillah pameran berjalan dengan baik dengan ini dan merespon suasana di sini dan itu suatu kebanggaan buat saya dan mudah-mudahan jadi energi buat saya sendiri, buat semua, buat teman, buat siapa, buat teman-teman juga. Jadi benda ini tuh kayak sehari itu kayak yang saya rasakan itu kayak ngajak dialog. Setelah dikumpulin mau diapain? Saya berkembang jadi karya ini. Ini ternyata ditaruh di depan. Ini ibaratnya saya simpan tadi selama lama muncul ide ini. Jadi ya ide juga sama. Ketika saya kumpul ya mungkin
ide berkembang nanti kedepannya mungkin bisa lebih dari ini Lebih, lagi. amin. Insya Allah gitu kalau kita sama-sama tujuannya membangun energi yang positif, Positif, dan ya. energi yang benar-benar bermanfaat buat generasi berikutnya ya insya Allah. Dan ini kalau nggak ada yang peduli kan dalam begitu saja. Dianggap kamu dianggap ini sampah dan dianggap ini barang yang tidak berarti. Bagi saya ini barang yang sangat bersejarah dan sangat bernilai, punya histori. Iya. Jadi barang ini ternyata cocok di sini dan pas bisa dikoleksi sama saya, bisa jadi karya. Jadi merasa barang ini kayak seolah berterima kasih ke saya, terima kasih saya dilestarikan sama orang yang peduli. Ya alhamdulillah setiap hari itu anak sekolah dari mana-mana yang tugas ada di sini, pengajian tentang barang tradisional, tentang hidup orang-orang dulu itu ada di sini. Ya alhamdulillah. Tadi terkait dengan datangnya anak sekolah, apakah di sini juga diberikan materi pembelajaran mengedukasi mereka untuk belajar drawing juga kan? Iya, benar-benar banyak anak ibu-ibu yang bawa anaknya, terus anaknya juga lihat lagi di TikTok, ada lukisan, ada ini, ada barang-barang. Dan juga ibunya sangat antusias dengan dia punya anak, punya bakat, terus dia ingin datang ke sini, ingin nanya ke saya tentang seni, pelatihan, dan saya arahkan. Saya lihat hasilnya ya, anak ibu punya bakat seperti saya dulu. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Terima kasih sudah menginspirasi. Ambu ini kan seorang seniman lukis juga, penggiat budaya juga. Nah, bagaimana dengan melihat lukisan yang ada di studio Rosid? Apakah tertarik juga untuk belajar seperti anak-anak tadi yang belajar di sini, Ambu? Ini aku baru berpikir nih Kang Denny ya. Ini kan drawing yang dia menggunakan garis-garis pensil. Kebayang itu lukisan sebesar itu berapa lama gitu mengerjakannya. Sedangkan Ambu sebagai seniman lukis itu tidak pernah membuat sketch. Apa yang ada di imajinasi Ambu udah tancap aja, jebes gitu kan ya. Dengan waktu yang berapa detik, berapa menit, 10 menit, 30 detik itu sudah ada kelihatan hasilnya. Kelihatannya ini Ambu harus benar-benar tekniknya harus belajar gitu. Kayaknya Ambu nyerah. Jangan ya. Tapi nanti dididik ya oleh kedua bapak guru ini. Kanggo pamirsa Jati Sunda, Ambu ini seorang pelukis yang juga suka di Jalan Braga, Ambu ya? Iya. Sekarang dengan keluarga Rumah Seni Romi itu keluarga. Ya. Cuman memang Ambu menjadi seniman lukis itu memang otodidak, tidak belajar melalui sekolah. Sepertinya dibawa oleh masa lalu dan lukisan-lukisan Ambu memang masa lalu, jadi merespon kenangan juga gitu. Cuman untuk saat ini memang belum mampu ataupun Ambu belum siap untuk memamerkan gitu. Tapi dengan melihat hasil dari komunitas Institut Drawing Bandung ini, benar-benar garis-garisnya detail itu ya luar biasa, kagum gitu ya. Dan ini merupakan hasil seni tapi juga menjadi hasil kebudayaan seperti itu, Kang. Oke, terakhir nih Kang Bunda Melo. Bunda ini kemarin berhasil ya membawa kebaya, tentu saja bersama komunitas lainnya se-Indonesia. Tapi salah satunya dari Bandung adalah Cinta Budi Nusantara yang Bunda Melok Besari pimpin, berhasil diakui oleh UNESCO menjadi warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Nah, apakah ke depan setelah melihat apa yang ada di sini mendrawing kebaya? Atau sebelumnya gini deh, apa yang Bunda Melok lihat yang paling menarik di sini? Sehingga itu bisa menjadi inspirasi untuk mencoba di yang Bunda pakai, ada drawingnya begitu ke depan, mangga. Sekaligus closing statement, Bunda. Jadi kalau masalah drawing ini, saya sangat tidak bisa menggambar. Jadi berarti kalau
drawing kebaya mungkin Kolaborasi. Itu satu. Yang kedua mengenai benda yang ada di sini. Iya, yang paling menarik. Yang paling menarik untuk saya sementara ini sebetulnya semua menarik ya. Betul. Sementara ini karena saya mungkin depan benda-benda yang ada di dapur. Oh, iya. Pantesan tadi Bunda mah betah di dapur weh. Jadi di samping kita juga akan kelaparan. Iya. Nah, benda-benda itu kan Iya. harus dilihat. Benda-benda itu sebagian sekarang juga muncul lagi. Rantang, Orang. gelas minum, Iya. teko, Teko. sekarang muncul. Iya. Bentuknya yang zaman sekarang bentuknya sama kan sebetulnya, hanya materialnya Beda, betul. itu. Jadi sebetulnya benda-benda dapur itu sekarang juga masih ada, cuma bentuknya dan Bahan teknologinya lah yang beda. kayak sekarang masak nasi pakai listrik, kalau dulu pakai halu ya, Iya. padahal itu enak hasilnya. Iya, betul. Bau asapnya itu Iya. menggoda ya. Iya. Jadi saya kira itu benda-benda tersebut cerita. Kemudian cangkir kaleng itu sekarang kan muncul lagi di rumah makan Sunda. Iya. Berkat ini Institut Drawing Bandung itu. Iya, betul. Menginspirasi. Atur nuhun Kang Rosi sama Dan teman-teman. ini jualnya mahal loh Pak. Iya. Mahal. Jadi kita suka mau bikin mahal. Kasarnya dunia aja mahal gitu. Kenangannya itu yang mahal. Ya. Dan mungkin orang nggak tahu ya itu anak muda itu seperti apa, cuma lucu aja. Mereka begitu kan dari musik streamer. Ya. Musik streamer jadi apa? Ini adalah Institut Drawing Bandung ini adalah sesuatu yang luar biasa. Oke. Oke. Saya kira itu, terima kasih. Sampai. Atur nuhun. Kang Rosid, Kang Isa. Ibu Ambu kita. Ya. Kang Isa closing statement ngambil dari temanya itu kan merespon kenangan. Tangtos di dia aya visi misi, aya makna dan seterusnya yang memberikan kepada kita sebuah motivasi. Lalu kemudian maksud dari merespon kenangan di sini yang Kang Isa maksudkan adalah seperti apakah tanggapan kita? Kita berada di tengah-tengah masa lalu yang sudah ditinggalkan di kota-kota. Ya. Jadi kita sendiri dengan ide kita ada yang kira-kira aslinya dari Sigi Majalengka. Masih menggunakan zaman itu menggunakan itu menggunakan tulang. Ya. Masak juga di dan pembelinya juga dulu kalau jajan seperti itu ya. Jadi sehat untuk tubuh itu. Ya. Jadi dengan mengingatkan kenangan ini kita kolaborasi dengan Doi itu sebenarnya sekarang itu mulai digeser sama AI. Ya, AI. Iya. Iya. Kita sama-sama 10 detik jadi. Yang Berasa beda. Energinya beda. EA nggak punya rasa. dan yang terasa ya. Kalau misalnya ngasih itu tidak akan sama satu. Misalnya saya dengan musik itu beda, artinya beda. Jadi kalau ngasih itu seperti karakter dari tangan seseorang. Iya. Iya. Beda karakter. Betul. Oke. Luar biasa. Closing statement dari Kang Rosid nih Kang. 13 sampai 31 Juli Kang ya. Tentu yang menjadi pertanyaan mewakili warga dunia maya. Kegiatan sepanjang itu ada apa saja Kang? Yang jelas kan kalau di sini kalau saya rasakan berwisata sambil ngopi, sambil tuang gitu nya. Kegiatan lainnya apa Kang di sela-sela sepanjang 13 sampai 31 Juli ini? Ya, satu jalan kalau bisa juga jadi rencana mau ada diskusi melukis bareng. Oh iya. nanti dengan teman-teman yang lain Ya. mulai yang
bergabung ya. Sama berkarya sama ini jadi bisa jadi objek juga. Betul. Jadi ada yang benar yang ada di situ silahkan respon, silahkan gambar. Ya, mudah-mudahan ya jadi apa yang kita lakukan kemarin itu jadi semua inspirasi semangat lagi jadi orang yang ini bisa berkarya di sini, bisa pameran di sini juga gitu nanti ya banyak. Ya mudah-mudahan jadi lebih bermanfaat lagi. Amin. Ada rencana ke depan program berikutnya kan? Spill aja. Programnya ini kalau setelah ini kami bisa juga nanti ada program lain selain pameran yang untuk IDB ini yang lain juga bisa pameran di sini. Bisa di sini aja. Buat komunitas-komunitas lain ya. Ya, saya ingin bermanfaat, ingin berkah ya. Iya, luar biasa. Apa yang kita bikin berkah. Ini kan dilipat. Iya, betul. Dilipatnya bukan milik kita sendiri, ini dilipat dari sana, betul enggak? Di saya harus memanfaatkan. Bisa mengembangkan, bisa melestarikan, bisa menjaga dan bisa bermanfaat buat semua. Luar biasa. Atur nuhun. Bu, terakhir sebagai pamungkas penutup closing statement dari Pupuhu atau Ketua Paguyuban Sunda 13 Pohon, Rita Laraswati. Hari ini aku merasa terkenang. Hari ini aku terkenang masa lalu. Di saat aku menumbuk padi dengan nenekku, ku terkenang hari ini. Terkenang nenekku. Betul-betul hari ini apa yang menjadi tema merespon kenangan dalam pikiran saya, hati saya benar-benar masuk dalam dan ahum nuhun kersani nyai dina wayah wanci ayeuna kami sadulur sadayana tiasa ngaturkeun nuhun suluhna po aci haneut hate sanguna po aci jadi tuangan diri dulangna po aci dungkukan hati seengna po aci sirna hati rampes. Iya. Atur nuhun. Ampun Laraswati. Oke aya WA Kang Rosid di Rosi Pupuhu Sanggar Pekar Asih Bandung anu kawasan ngaliput ya Kang Samsudin. Nah cenah aya teu drawing anu diical cenah gitu. Dari berbagai lukisan yang ada yang apakah ini hanya untuk dipamerkan saja atau ada juga yang kamu dijual? Pas Samsudin mana ya? Ya langsung dijawab dengan channel YouTube yang Sunda mengatakan Kang Rosid dari Mas mengatakan. Kalau pameran ini mungkin ada semua seniman mungkin ada yang jual. Oh, jadi, benar. Bukan hanya pameran, tapi ada ya ini bukan bisa dimiliki, bisa dibeli. Gitu. Bisa dibeli. Bisa dibeli. Karya saya juga sama, ada beberapa yang bisa dijual. Jadi bukan hanya sekedar dinikmati aja, dilihat, tapi memang ada yang di artis, ada yang
bisa dikoleksi. Dikoleksi. Koreksi. Mangga. Oke. Mangga ya, biasa. Ada yang benar-benar serius dan niat, ini ya saya dengan hati. Dan mudah-mudahan jadi jodoh, jadi Amin. bahan bukti ini. Ya, itu kelanjutannya studio Studio ikatan silaturahmi Silaturahmi. karya gitu. Terima kasih. Tah, gitu jatuh saya kanggo pasang kanggo warga dunia maya anu balik menjadikan lukisan drawing mangga syuting we ka Studio Rosi biasa ngobrol silaturahmi panjang Rosi. Langsung di Jalan Cigadung Raya Tengah Nomor 40 di Kota Bandung Simpurung Simpuri Kuring di studio Rosit. Rosit di Studio Rosit hatur nuhun kanggo Bunda Melok Besari Bunda salam kanggo Ibu Ainun Habibi tos ngantunkeun nya Nanti kalau nyekar ya. disalamkeun. hatur nuhun kanggo penyelenggara sekaligus kurator Kang Isa Perkasa di Majalengka sami abdi kan di Kadipaten hatur nuhun the owner Kang Rosid sing sehat mulus rayu berkah salamet oge deula kanggo Ambu Rita Laraswati nuhun Ambu Sami-sami. aturan pungkas wae hatur nuhun oge kanggo pengunjung anu parantos suntik kanggo para seniman seniwati anu ngumpul ngariung langkung di sarebunya tadi nu suntik luar biasa hatur nuhun di seniman teater seniman panyaja seniman drawing lukis jeung sajabana pencinta alam tadi aya Kang saha geuning aduh anu komunitas akar bahar teh Dapon. Kang Dapon juga rencangan penyiar Nuhun. atur nuhun sadananya mulus rahayu berkah salamet rahayu Studio Rosit merespon kenangan